Inilah aksi sekelompok remaja yang diduga geng motor. Mereka membuat onar dan keributan di simpang Rumah Sakit Umum Daerah Batubara, Sumatera Utara. Tak hanya membawa senjata tajam, mereka juga menyulut petasan yang menimbulkan kegaduhan. Hal ini sangat mengganggu dan meresahkan warga. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Para perusuh pun kocar-kacir melarikan diri. Kejar-kejaran terjadi hingga ke areal perkebunan sawit. Hasilnya 19 orang perusuh berhasil diamankan petugas. 9 unit sepeda motor juga turut dibawa ke Mapolsek 50. Namun polisi gagal menemukan senjata yang sebelumnya dibawa para pelaku. Pada saat penangkapan tersebut, kami tidak menemukan senjata. Jadi hanya berusaha melarikan diri, kami tangkap, kami amankan ke Polsek. Tidak lanjutnya, Bang? Dan lanjutnya kami akan terus melakukan patroli. Patroli terkait video viral tersebut, kami sudah mengantongi identitasnya dan kami akan melakukan penangkapan, karena apapun ceritanya mereka sudah membuat resah masyarakat di Kabupaten Batubara, khususnya di Polsek 50. Para pelaku lantas diperiksa dan mendapat pembinaan. Selanjutnya mereka dikembalikan ke orang tua, namun motor yang diduga akan digunakan untuk balap liar masih disita petugas. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Kericuhan antara warga dengan petugas eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat terjadi saat eksekusi tanah dan bangunan di Jalan Tanggul Timur Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Adu mulut tak terhindarkan, bahkan nyaris baku hantam antara pihak penggugat dan tergugat. Kedua pihak masih satu kerabat dari 4 ahli waris yang bertikai. Eksekusi dilakukan atas dasar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 108 tahun 2017 yang dimenangkan pihak penggugat atas nama Saini binti Ramin. Di sini mereka mengajukan gugatan kembali tentang hak mereka ke pemilikan tanah di perkara 108 2017 tadi. Yang putusan 2017 yang menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah dari tanah, penggugat adalah ahli waris yang sah dari tanah yang bersengketa ini, dan salah satunya poin ada tergugat dimintakan untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong. Semua banyak kejanggalan. Kalau Bapak nggak percaya, baca dari keputusan PA, keputusan MA, keputusan MN, PN, semuanya ada di situ kejanggalan, semuanya duit, dan duit. Meski sempat ricuh, eksekusi puluhan bangunan permanen tetap berlangsung di bawah pengawasan ketat aparat gabungan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Masa pengemudi transportasi online kembali menggelar demo di depan gedung DPR RI Jakarta. Mereka menuntut penyesuaian tarif serta kebijakan transportasi online di tengah kenaikan harga BBM. Aksi demo di depan gedung DPR Rabu sore sempat memanas. Masa aksi mengerubungi sebuah mobil yang melintas di tengah kerumunan demo. Sejumlah massa meneriaki mobil hingga membuat petugas kepolisian turun tangan agar tidak terjadi tindakan kekerasan. Belakangan diketahui, mobil tersebut adalah taksi online yang masih beroperasi dan tidak ikut dalam aksi bersama massa lainnya. Aksi di depan gedung DPR ini digelar oleh massa yang mengatasnamakan Koalisi Driver Online. Selain berorasi, massa juga melayangkan protes sambil berjoget, menunggu 11 perwakilan mereka yang sedang menemui anggota DPR. Massa juga sempat menyalakan mercon pada siang harinya, sembari terus berorasi. Mereka menuntut pengurangan potongan 20% yang ditetapkan aplikator di tengah kenaikan harga BBM. Selain itu, mereka juga meminta kenaikan tarif dasar dan kilometer bagi seluruh pengemudi taksi online. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto depan DPR masih bisa dilalui selama jalannya aksi. Meski ada satu lajur yang digunakan para massa pengemudi online memarkirkan mobil. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM bersubsidi terus mengalir. Aksi demo ribuan buruh dan mahasiswa di berbagai daerah diwarnai kericuhan. Ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau KSPMI
berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi dan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Massa memblokade Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, dan memaksa untuk menemui langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam orasinya, buruh meminta UMP DKI Jakarta dinaikkan 13%. Buruh juga menolak kenaikan harga BBM yang dinilai menyengsarakan rakyat. Buruh mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Akibat aksi ini, lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan. Unjuk rasa massa buruh menuntut kenaikan upah dan menolak kenaikan harga BBM juga terjadi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat. Demonstrasi ribuan buruh ini bahkan diwarnai kericuhan. Massa aksi menjebol pagar Gedung Sate Bandung yang diadang aparat kepolisian. Kita hari ini mengingatkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat agar peduli terhadap kaum buruh. Tapi jika hari ini pemerintah Jawa Barat ternyata tidak mempedulikan apa yang menjadi aspirasi kita, maka kita ke depan pasti kita akan lakukan aksi yang lebih besar lagi. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM menyandera 4 pejabat Pemprov Jawa Timur. Keempat pejabat tersebut ditahan para mahasiswa di atas mobil komando. Mereka tidak diizinkan turun sampai Gubernur Jawa Timur menemui mereka. Namun akhirnya demonstran ditemui staf Gubernur Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Penerima bantuan langsung tunai memadati kantor pos Mampang Perapatan Jakarta. Ratusan orang rela antri berjam-jam untuk mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp300.000. Ratusan warga Kecamatan Mampang Perapatan memadati kantor pos Indonesia di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Mereka berdesakan selama 3 jam untuk mendapatkan bantuan langsung tunai kenaikan harga BBM bersubsidi tahap pertama sebesar Rp300.000. Ya gimana ya, namanya dari pemerintah ya, saya nurunin aja dari prosedur dari RT. Menurut warga, BLT sebesar Rp300.000 ini bisa membantu meringankan di tengah naiknya harga barang pokok imbas dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Satlantas Polres Boyolali, Jawa Tengah menangkap 2 pengemudi bus yang melakukan balap liar di Jalan Solo Semarang, Boyolali, Jawa Tengah. Aksi balapan kedua bus membahayakan pengendara lain. Aksi balapan liar 2 bus di Jalan Solo Semarang, wilayah Ampel, Boyolali, viral di media sosial sejak 14 September lalu. Kedua bus saling beradu kecepatan. Bahkan saat ada kendaraan lain yang melintas, kedua bus tidak kurangi kecepatan. Dinilai membahayakan, pihak Satlantas Polres Boyolali langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan kedua pengemudi bus. Menurut Kasatlantas Polres Boyolali, aksi yang dilakukan sopir bus PO Muncul dan bus PO Safari Wijayanto bukanlah balapan, melainkan berebut penumpang. Dari mereka juga menyampaikan tidak ada permasalahan apapun baik antar PO maupun pribadi. Hanya waktu jam sopir pengen cepat-cepat sampai Ngampel karena berebut penumpang, mengingat sekarang penumpang kondisinya sudah sepi. Tadi dari mana? Mulai mendekat Ngampel aja setelah dari terminal, karena jamnya kebetulan sudah mendekat Ngampel, waktunya siang biasanya penumpang agak ramai di sana. Kedua sopir bus dikenakan sanksi tilang dan diminta membuat surat pernyataan tidak akan melakukan balapan liar lagi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kebakaran lahan melanda Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Api mengancam permukiman warga hingga membuat warga panik. Kebakaran lahan terjadi di Kelurahan Kota Baru, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Diduga api berasal dari aktivitas warga yang membuka perkebunan. Api dengan cepat menyebar karena kondisi rumput kering dan angin bertiup kencang. 5 hektar lahan terbakar pada peristiwa ini. Warga, ini api besar
sebelah bawah Bapak. Kalau dia di cepat memang sangat berbahaya sekali. Ini habis semua rumah-rumah pemukiman di sini. Besarnya kobaran api sempat mengancam puluhan rumah dan lahan perkebunan. Pemadam kebakaran segera turun ke lokasi kebakaran dan berupaya memadamkan api bersama dengan warga. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.